Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan hidayahnya, memberikan bimbingannya
agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian orang ada yang masih mempertanyakan tentang tasawuf. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu menyimpang, bahwa tasawuf itu sesat, menyesatkan, dhalun mudhin. Tidak ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalil-dalilnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Lalu bagaimana kita menjawab sikap yang demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu esa. Dalil pertama dari surah Al-Ikhlas ini merupakan pijakan dari ilmu tauhid. Katakan Allah itu esa. Esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, esa pada zatnya. Allah tidak bisa ditiru. Allah Jalla Jalaluhu Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Suci dan lain sebagainya. Lalu tidak berhenti di situ. Allah berfirman, Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung. Di saat orang mengenal Allah melalui ilmu atau konsep ketuhanan yang dasarnya adalah ayat pertama dari surah Al-Ikhlas, Allah menyuruh kepada kita untuk bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Ketika hamba merasa memiliki ketergantungan dengan Allah, itulah yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu adalah pengamalan dari ayat pertama surah Al-Ikhlas. Diamalkan dan diamalkan dalam wujud Allahus Samad, merasakan kita bergantung kepada Allah, rasakan betul-betul, latih dan dilatih terus-menerus untuk merasakan kehebatan Allah, keagungan Allah. Allah lah yang maha melihat. Di saat kita melihat, merasakan, Allah lah yang betul-betul maha melihat, kita tidak melihat. Itu tasawuf. Tetapi hanya diperlihatkan oleh Allah, itu tasawuf. Kita tidak mendengar, Allah lah yang maha mendengar. Fahuwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar. Kita hanya diperdengarkan oleh Allah, diizinkan telinga kita untuk mendengar. Yang betul-betul maha mendengar adalah Allah. Maka di saat kita mendengar apapun bunyi yang masuk ke telinga kita, kita rasakan itu merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa mendengar, jangan merasa melihat, jangan merasa hidup, tetapi dihidupkan oleh Allah, tetapi diperlihatkan oleh Allah, tetapi diperdengarkan oleh Allah. Itu tasawuf. Apa yang salah dengan tasawuf? Membersihkan diri, tidak merasa orang menjadi orang yang sombong, ujub, bangga dengan diri, sum'ah, riya, sebab dia tidak memiliki daya upaya, tetapi terbatas. Allah lah segala-galanya dalam batinnya, dalam hidupnya. Itu tasawuf. Kalaupun dia banyak beramal soleh, dia tidak merasa banyak beramal, sebab amal yang dia laksanakan pun atas pertolongan Allah, rahmat Allah, inayah dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Dia rasakan itu. Apa yang salah dengan tasawuf? Tidak ada yang salah. Allahus Samad, dalilnya jelas sekali. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang taubat, senang kepada orang-orang yang suci. Suci tidak hanya sekedar secara zahir dengan melaksanakan wudu, dengan melaksanakan tayamum, dengan melaksanakan mandi wajib, tapi suci juga di dalam hati, selalu kontak kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Dia bersihkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat terus kepada Allah, dia lupakan duniawi. Andai pun dia menjadi orang yang kaya, dia tidak diperbudak oleh kekayaannya, sebab hatinya hanya menuju kepada Allah, terpaut kepada Allah, kontak kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu tasawuf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kata tasawuf di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi apakah istilah tasawuf ketika tidak ada dalam Al-Quran lalu kemudian itu dikatakan salah, sesat, menyesatkan? Tidak demikian. Bahkan tasawuf itu merupakan roh daripada agama Islam, jiwa daripada agama Islam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara kalau hadis, ada tidak hadis-hadisnya mengenai tasawuf? Lagi-lagi kalau dicari hadisnya mengenai kalimat tasawuf tidak ada. Tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tara." Itulah yang disebut oleh baginda Rasul dengan istilah al-ihsan. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu tasawuf. Sembah Allah artinya praktekkan syariat dari Allah dan Rasul. Laksanakan aturan-aturan zahir, aturan-aturan fikih, laksanakan aturan agama. Orang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi dalam menyembah kepada Allah tidak cukup secara zahir, tapi juga penuh dengan perasaan ka'annaka tara. Dan itu hati. Dibersihkanlah hati kita dengan cara melihat kebesaran Allah, dengan cara melihat perbuatan Allah, dengan cara melihat sifat-sifat Allah. Ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat sifat Allah. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, kita rasakan kita tidak sanggup untuk mengangkat tangan kita ketika takbiratul ihram di dalam sholat kalau bukan karena izin dari Allah. Itu izin dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, bimbingan Allah kepada kita. Rasakan itu. Dan itu tasawuf. Bersihlah kita dari rasa bangga dengan diri, merasa bersih, merasa dekat kepada Allah, merasa banyak beramal soleh. Tidak, kita tidak melihat itu. Yang kita lihat adalah bagaimana Allah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat kepada kita. Toh perbuatan amal soleh yang kita lakukan semuanya atas izin dari Allah, bimbingan dari Allah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini panduan dari baginda Rasul. Kalau kita menyembah Allah, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah melihat sifatnya, perbuatannya yang ada dalam diri kita. Kita bisa ruku, bisa i'tidal, bisa sujud, tidak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kontak hati kita dalam ibadah kepada Allah, melihat kebesaran Allah, bukan melihat zatnya tapi kebesarannya melalui sifat-sifat Allah. Maka kita asik melihat sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang ada dalam diri kita. Kita akhirnya bisa melupakan selain Allah hal-hal duniawi. Minimal saat kita ibadah kepada Allah, maka bersihlah ibadah kita hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tasawuf. Tasawuf itu intinya mengamalkan tauhid. Allah lah yang dilihat dengan sifat dan perbuatannya. Tidak berhenti kita melihat dengan pandangan mata batin, tapi rasakan betul-betul. Merasakan itulah, lalu kemudian akan timbul rasa nyaman dalam ibadah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza 'amila 'abdun 'amalan asyrakani fihi taraktu wa 'amalan." Kalau seorang hamba beramal, melaksanakan ibadah, tapi dia mensekutukan aku dalam ibadahnya. Kita bisa bayangkan ibadah yang bagaimana. Padahal orang sudah menyembah Allah, tapi masih mensekutukan Allah. Itulah yang dimaksud dengan syirik khafi, syirik yang samar. Apa itu? Sifat-sifat kita. Sifat yang jelek, ujub, merasa kagum dengan diri kita. Riya, memperlihatkan amalan-amalan kita kepada orang lain. Bahwa amalan kita banyak, bahwa amalan kita bagus, hebat, dan lain sebagainya. Sum'ah, memperdengarkan nama baik kita, dan lain sebagainya. Takabur, merasa besar daripada orang lain. Hal ini tidak lepas. Hal ini muncul lantaran orang itu lupa kepada Allah. Andai orang itu betul-betul mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dia tidak melihat dirinya. Dia yang hebat, dia yang berilmu, dia yang beribadah, dia nafikan semua itu, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas izin dari Allah, rahmat dari Allah. Maka apa yang harus dia sum'ahkan, ujubkan, riakan, takaburkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tasawuf. Kita disuruh membersihkan amal-amal kita.
Hendaklah kita fokus kepada Allah, tauhidkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Kita lihat Allah lah yang serba agung, serba suci, serba mulia dan lain sebagainya. Karena dengan melihat itu lalu orang tidak mensekutukan Allah secara samar, seolah-olah dia menuhankan dirinya, dialah yang serba hebat, serba alim, serba kaya, serba berpengetahuan, serba itu dan lain sebagainya. Tinggalkan semua itu, lihat semua itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an tadi, begitu juga dengan hadis-hadis tadi, dan begitu banyak lagi dalil-dalil yang lain yang tidak mungkin diungkapkan di saat yang singkat seperti ini. Begitu banyak dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalil tersebut berhentilah kita berprasangka bahwa tasawuf itu sesat, menyesatkan, bahwa tasawuf itu bid'ah, menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan tasawuf itu adalah roh jiwa daripada agama Islam itu sendiri. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini dan terus kita pegang bahwa tasawuf itu menjadi amanan kaum muslimin, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu 'andakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa taqabbal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا محمد وأنتم بالصحابة أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم فرق جمعهم. اللهم شتت شملهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل كيدهم بأنفسهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين لمواجهة أعدائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.